Fahrullah. Ngaran aslina naon, Bang? Eta Fahrullah. Fahrullah. Iya. Udah Fahrullah aja. Jangan pakai lo lah. Terlalu berat. Fahrul aja. Fahrul aja. Iya. Nggak pakai aja. Oh. Tapi nama dari kakak tuh apa? Dari apa? Kakak kartu keluarga. Iya. Akte dah, akte kelahiran. Fahrullah. Berarti ada Allahnya. Iya, makanya berat. Tapi asli lahir dari mana, Bang? Bang Fahrul Asli. ini. Asli apa KW? Asli itu Asli. Kerawang. Asli Kerawang. Iya, asli Kerawang. Oh, Asli anjay. Kerawang. Lahir di Kerawang tuh. Kalau lahir bidan itu. Kerawang, iya di Kerawang asli. Lahir di Kerawang. Bang Fahrul emang apa namanya? Sempat ngikut stand up juga ya, Bang ya? Iya. Jadi masih punya jokes yang gokil juga gitu ya? Enggak sih, enggak lucu sih. Lucu tapi, Bang. Lucu. Jokesnya dapet. Cuman ya gitulah. Tapi kesibukan sekarang, Bang, di keseharian sekarang gitu, selain dari Abang kuliah, apalagi? Kesibukannya? Minum dulu ya. Boleh, Bang. Nyantai. Pokoknya mah nyantaikeun. Jadi kesibukannya selain kuliah, kerja karena kan butuh buat biaya, Iya. biaya hidup, biaya kuliah gitu. Kerja di mana, Bang? Nah, kalau kerja kayaknya saya nggak mau menyebutkan. Kenapa tuh? Nggak apa-apa kan. Rahasia. Iya. Siap. Ada beberapa hal yang Kayaknya nggak akan saya sebutkan. Oke, siap. Karena itu privasi ya. Iya. Kayaknya Abang Intel ya? Iya. Kerja terus selain kerja, karena kalau misalkan kuliah kerja doang kan jenuh ya. Lapak perpustakaan jalanan, lapak baca gratis. Oh, mau buka lapak baca? Iya, buka lapak baca. Nah, itu lapak baca itu diperuntukkan untuk siapa, Bang? Buka lapak baca itu? Untuk umum sih. Umum? Iya. Untuk umum. Terus? Dan tergantung daerahnya juga gitu. Misalkan kalau banyak anak-anak, berarti nanti saya bawanya buku anak-anak. Gak mungkin kan bukunya Tan Malaka gitu. Kalma. Kalma. Mungkin ya. Terlalu serem nanti. Iya, berat. Nanti bocet, ya Allah, tolong. Panas. Langsung anjir, apa ini? Ini buku apaan ini? Tidak kuat. Tapi itu perpustakaan jalanan berarti, Bang? Nah, perpustakaan jalanan itu Abang dirikan pas kapan sih? Sebenarnya dari tahun 2017 sih. Sebenarnya nggak ada pendirian secara khusus tanggal kapan, waktunya kapan. Dari tahun 2017 itu ya saya seneng gitu ngelapak gitu. Karena kan ada beberapa koleksi bacaan pribadi, bacaan pribadi, dan lumayan banyak juga, sering beli buku terus dikumpulkan daripada numpuk di kosan gitu. Ya udah dilapakin aja, siapa tahu ada teman-teman yang mampir baca gitu. Terus nambah relasi juga kan? Ya, nambah relasi. Ya. Terus bisa berbagi pengetahuan bareng gitu. Bisa sharing-sharing. Siapa tahu juga bisa info locker juga gitu. Sharing kerja. Pinjam dulu 100. Kan bisa jadi gitu. Ya, bisa. Tapi menarik ya. Maksudnya sekelas Abang kan apa namanya tuh kan nggak banyak itu, Bang. Maksudnya tuh nggak banyak orang yang kepikiran kayak Abang gitu. Rata-rata kayaknya teman-teman yang suka baca tuh ya udah sekadar suka baca, dia nikmatin sendiri. Kayak saya kan, contohnya saya juga kayak saya suka baca buku, Bang. Cuman males aja gitu harus ngelapak kayak gitu. Nah, tujuan Abang ngelapak tuh buat apa sih, Bang? Maksudnya? Nah, itu tadi. Jadi ketika kita udah di kerjaan, banyak kerjaan, jenuh ya.
Terus di kuliah juga banyak tugas, banyak ini itu, apalagi biaya yang paling pusing gitu ya. Iya. Yang paling pusing. Kuliah Nah, tuh. ketika ada kepusingan-kepusingan itu, kita mencoba alternatif lainnya gitu. Ya salah satunya dengan lapak baca gratis, terus stand up comedy. Ya yang terakhir mungkin mencaci maki negara gitu. Waduh, caci maki negara, anjir berat. Itu aja sih, 2 aja, itu mah skip. Tapi bang, apa namanya? Kan berarti buka lapak itu tujuannya itu buat nge-refresh ya? Iya. Nge-refresh otak gitu. Daripada Maksudnya tuh ngehilangin kebiasaan-kebiasaan yang kita udah biasa lakuin gitu kayak habis gawe capek kan bete, habis kuliah puyeng akhirnya buka lapak aja gitu ya buat nambah-nambah relasi. Iya Kayak gitu. Karena ada salah satu kesenangan tersendiri ketika Kesenangan dan kepuasan gitu. iya, kepuasan tersendiri ketika ada anak-anak datang atau misalkan ada teman-teman baca ngobrol. Dan salah satu kepuasan tersendiri kan dari tahun 2017 itu waktu itu tuh ada tuh anak yang masih TK gitu, ya sering datang sama ibunya. Nah sekarang kan udah tahun 2025 ya. Itu tahun kapan tuh bang? Maksudnya anak TK yang sama ibunya tuh tahun kapan? Iya, tahun sekitar 2017-2018an lah. 2017-2018an. Terus. Nah, terus ketika datang lagi kan udah tahun sekarang itu udah bisa namanya manusia kan udah bertumbuh. Jadi dari yang awalnya bacanya kurang lancar gitu, sekarang udah lancar gitu. Ya walaupun bukan murni dari perpustakaan jalanan. Iya, paham. Cuman tapi dari situ juga kita bisa ambil pelajaran ibunya sendiri yang ngedorong anaknya biar mau membaca gitu ya. Iya, salah satunya itu gitu. Terus. Ya banyak lagi itu anak-anak, maksudnya kok udah ini ya, udah sekarang udah kemarin TK, sekarang udah SD, terus udah SMP lah. Jadi yang kemarin nih ya yang lapakan gitu, yang sering datang lah pengunjung setia gitu. Dan saya tuh senang gitu ketika melihat teman-teman bertumbuh gitu. Salah satunya itu senang. Dan misalkan saya ngeliat Bagus nih, pertama kali ngeliat Bagus kayak gini, tapi 2 atau 3 tahun ke depan misalkan bertumbuh lagi, udah lulus kuliah kan, terus udah kerja di mana gitu. Nah itu salah satu, ini si anak bertumbuh nih gitu. Ada upgrade lah ya, ada upgrade dari setiap tahapan-tahapannya ya. Iya, kan kita nggak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan misalkan Bagus ini jadi apa. Tapi pengalaman paling menarik ketika abang buka lapak baca tuh apa bang? Yang paling sering ini sih dikatain bukan dikatain sih, kayaknya bang jualan buku ya gitu. Itu paling sering gitu. Oh iya, kayak disangka lagi jualan ya, padahal mah buat lapak baca aja. Baca gratis kan, baca di situ gratis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada anak tuh, salah satu anak dengan nggak tahu, dengan keanehan dia melihat buku yang diampar-amparkan, dia apaan sih, ini apaan ya katanya, saya bingung katanya. Ini lapakan gratis kata saya kan, lapakan gratis, kalau mau baca ya mangga gitu. Dia sampai mikir, ini apaan ya katanya. Bingung. Soalnya kan bang, biasanya mungkin anak kecil ngeliat tuh kalau ada yang ampatnya ya jualan, itu mainan gitu kan. Nah ini tiba-tiba, ada buku. Iya. Aneh kan? Aneh banget kan, biasanya di perpustakaan, iya. Di Gramedia kan. Ini mah di jalan-jalan itu. Jarang banget lagi. Tapi kalau misalkan secara abang tuh ngebuat ataupun ngebentuk perpustakaan jalanan ini berdasarkan komoditi atau emang pengen ngebentuk aja gitu bang? Atau kayak ada sebelum abang ngebuat tuh ada nih sebelumnya nih di mana atau di mana gitu? Kalau perpustakaan jalanan itu kan udah banyak gitu ya. Udah banyak. Iya banyak, teman-teman ada perpustakaan jalanan Bandung gitu. Ya setiap daerah hampir ada gitu kayak modelnya. Terus TBM juga, Taman Baca Masyarakat gitu. Ya dengan kalau nggak tahu ya, kalau saya pribadi ya karena kesenangan itu tadi gitu, kesenangan
ada buku gitu di kosan banyak, ya udahlah dilapakin gitu. Oh. Tadinya awalnya nggak ada namanya kan, perpustakaan jalanan aja gitu ya. Nggak ada baca kaminya. Nah, baca kami itu tahun 2019-an saya tuh sama teman-teman di Taman Sati di situ. Setiap 1 bulan sekali di minggu ketiga kita tuh buat forum namanya Kresek. Kresek. Iya. Iya. Jadi Kresek itu filosofinya apa ya? Suatu wadah di dalamnya apa aja bisa masuk gitu. Apa aja bisa masuk, tapi nanti keluarannya atau outputnya itu mudah-mudahan baik gitu. Oh iya. Kalau kita kan memandang Kresek itu suatu yang jelek gitu. Iya. Harapan kita tuh outputnya bagus. Iya, ada output yang baik yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang suka diskusi di situ juga gitu ya. Oh alah ya. Tapi maksud saya gini Bang, ada nggak sih Bang pencetus pertama kayak perpustakaan jalanan tuh dari mana gitu? Apakah dari Bandung hingga akhirnya Bang Parul tuh kayak, wih, kayaknya menarik nih kalau misalnya gua buat kayak gini juga. Atau emang hanya dasar dari keresahan sendiri aja? Iya, dari keresahan sendiri dan juga teman-teman tuh banyak apa ya, yang baca buku itu apa gila-gila buku lah gitu, gila buku dan hobi baca buku gitu. Kalau teman-teman saya kayak di perpustakaan Jalan Kerawang nih, dia itu dibentuk ketika pada masa itu buku-buku apa banyak buku-buku yang dibakar gitu atau yang nggak boleh beredar. Gitu. Yeah. Akhirnya teman-teman menyiasatinya dengan apa namanya? Dengan ya udah nih buku-buku yang mana aja supaya jangan sampai langka gitu. Akhirnya dibentuklah gitu perpustakaan jalanan. Kalau misalkan tadi yang bagus tanyakan pencetusnya pertama siapa, nah itu saya kurang tahu gitu. Karena 2017 itu saya karena teman-teman banyak apa pembaca buku, terus karena keinginan saya juga gitu, senang nih kayaknya asik nih gitu daripada kerja, kuliah pulang, terus nggak ada kegiatan ya udah buat itu. Cuman gitu-gitu doang ya, bete lah ya. Bete. Buat dari rasa keresahan itu, akhirnya ngebuat lah apa namanya perpustakaan jalanan itu. Berarti emang bukan dari referensi orang lain ya Bang ya? Bukan. Kalau ataupun dari kayak sebelumnya tuh dari mana, abang dapat dari mana, nggak ada sama sekali berarti. Nggak ada. Emang benar-benar pure buat dari awal. Oke. Tapi kalau misalnya abang melihat dari kondisi, kalau misalnya kita tarik ke pemerintah sekarang nih Bang ya, kan di pemerintahan tuh kan ada yang namanya perpustakaan juga ya, dinas perpustakaan kalau nggak salah kalau misalnya di Kabupaten Bekasi ada tuh dinas perpustakaan Kabupaten Bekasi. Dan kalau misalnya di Kerawang juga mungkin kayaknya ada ya. Banyak setiap daerah itu. Nah, setiap desa juga ada. Iya. Terus abang ada nggak sih kayak niatan untuk kayak audiensi kah ataupun bertemu dengan orang-orang dinas mempertanyakan fungsinya dari perpustakaan yang ada di dinas ini kenapa nggak disosialisasikan secara luas kepada masyarakat? Pernah nggak sih Bang melakukan itu gitu? Kalau dari saya pribadi nggak pernah melakukan hal seperti itu. Gitu. Nggak tahu tuh kalau teman-teman yang lain itu kan kalau saya pribadi juga ya nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Nah fungsinya perpustakaan jalanan itu yang saya bentuk itu ya sebagai otokritik dari pemerintah gitu. Iya. Apa namanya dengan perpustakaan itu harus di ruangan ber-AC gitu. Kita kan ya di jalanan juga bisa lah gitu. Membaca buku apa di luar itu, terus banyak orang baca buku. Jadi itu suatu apa ya? Kayak suatu keanehan lah gitu. Nah itu kita supaya timbul kebiasaan gitu. Timbul kebiasaan agar ya udah normal nih gitu seperti itu. Jadi nggak terlalu wah janggal nih ketika ada orang yang baca buku atau misalkan bawa buku di tasnya gitu. Kayaknya kayak kemana-mana bawa buku gitu ya. Kayak mahasiswa zaman dulu juga kayak gitu kan ya? Iya. Berarti hampir mirip kayak di Jepang juga kan sama kan kayak gitu kultur. Di Jepang tuh kan biasanya kan kalau misalnya kita ngelihat di Jepang tuh orang rata-rata Jepang tuh kan pertama di Jepang kalau nggak salah banyaknya pejalan kaki. Kedua orang Jepang itu jarang menggunakan kendaraan pribadi. Kebanyakan pada naik bis atau enggak kereta. Dan kebiasaan orang-orang Jepang itu kalau nggak salah di setiap dia mau kemana kayak misalnya mau ke perusahaan mereka itu pasti sambil baca buku, kalau enggak sambil dengerin musik. Berarti autokritik
yang abang bentuk itu bukan hanya ke pemerintah doang dong, maksudnya ke masyarakat juga gitu ya? Kalau ke masyarakat mungkin korban dari pemerintah gitu. Korban dari pemerintah, gimana tuh bang maksudnya? Coba jelasin. Korban dari pemerintah. Aduh. Udah enggak maksudnya Aman bang. kita tuh Terbuka aja, terbuka, gak apa-apa. jadi jangan selalu menyalahkan bahwasanya masyarakat kita itu salah. Contohnya gini deh, Ya. Misalkan si Bagus nih atau saya tuh terlahir miskin, ya. Itu karena struktur atau memang karena malas atau karena apa gitu. Ya. Nah, itu kan harus dicari dulu nih akar permasalahannya. Ya. Bisa jadi kayak kita takdir nih kayaknya kita udah kerja rajin, tapi tetap aja gitu. Ya. Berarti kan ada suatu sistem di sana gitu. Sesuatu sistem Iya. yang ngerangkum diri kita itu emang ya udah lu miskin aja gitu ya. Iya. Nah, ya terus. Kayaknya yang lain aja deh. Gitu aja deh. Kenapa bang? Nah, jadi Iya. yang saya belum dilanjutkan ya. Kenapa tuh ada namanya perpustakaan Jalan Baca Kami? Jauh banget. Jauh banget keluar Iya, dari pembahasan. Orang lagi ngobrol itu pemerintah. Jangan langsung. Lanjutin aja bang pemerintah bang. Menarik gitu. Soalnya ya sama maksudnya. Maksudnya saya juga sama bang. Keresahan saya ya ngelihat abang aja gitu. Kenapa saya ngehadirin abang di sini juga kan karena saya ngelihat proses abang buat narik masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi ataupun yang ada di Kerawang itu kan dengan cara membuat gerai ataupun membuat perpustakaan jalanan lah ya untuk lapak bacanya teman-teman, dan itu kan bakal kalau misalkan emang ada teman-teman yang suka baca pasti ke-trigger untuk kayak datang di situ. Lantas perannya pemerintah khususnya dinas perpustakaan mungkin harusnya juga ada gitu kepikiran buat kayak pantikan bagaimana caranya teman-teman itu agar bisa tertarik membaca dengan cara apa gitu. Ini kan menurut saya inisiasi yang sangat menarik gitu bang untuk masyarakat gitu, dan jarang banget yang ada di sini. Tapi kan sekarang mungkin udah banyak ya di mana-mana gitu. Dan autokritik itu menurut saya sangat pas gitu bang untuk dijadikan catatan buat dinas khususnya mungkin. Ya di dinas juga kan ada namanya mobil perpustakaan keliling. Oh iya, mobil perpustakaan keliling. Iya itu kan dinas itu buka itu setiap Senin sampai Sabtu gitu. Sampai Sabtu, mungkin Minggu libur gitu. Nah cuman kan yang jadi pertanyaan dari Kabupaten Bekasi ini berapa luas, mobilnya berapa itu kan juga harus dipertimbangkan juga gitu Ya. kan. Ini yang saya lihat baru 1 ya, apa 2, 3 gitu. Nah nggak tahu deh, saya nggak terlalu meneliti ya itulah. Ya. Artinya kan ada sebuah ketimpangan antara fasilitas dengan daerah yang dijangkau gitu kan. Kalau misalkan satu doang kan gempor mungkin ya. Iya betul. Dengan seluas ini gitu. Terus. Ya jadi ketimpangan hal-hal seperti itu ya seharusnya jadi evaluasi buat mereka gitu kan. Agar gimana nih supaya ya itu tadi sih mungkin setia dengan misi mereka gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen nge-trigger diri kita sendiri gitu bang, sekarang kan abang bisa fokus gitu baca buku di jalan. Nah itu ada nggak sih tips ataupun triknya untuk kayak teman-teman yang suka nonton di Menjaga Waras juga gitu biar tahu gimana sih posisi lu lagi kayak di jalan banyak jalan orang yang rame lewat ya rame gitu kan tuh, tapi lu bisa baca buku gitu. Apa sih yang membuat kita bisa ke-trigger biar fokus baca buku biar nggak acuh tak acuh gitu, biar acuh tak acuh. Sebenarnya nggak ada tip khusus gitu. Cuman saran saya gitu. Ya. Ketika teman-teman pengen dimanapun
baca buku biar lebih fokus. Pertama teman-teman mau mempelajari apa dulu nih gitu. Kalau misalkan psikologi atau pendidikan, terus bisa juga teman-teman kepantik dengan kayak modelnya diskusi buku nih. Ketika ada diskusi buku, teman-teman, wah kayaknya saya belum baca buku ini nih gitu. Nah bisa jadi itu tertarik, terus teman-teman beli, ya udah dibawa. Dan saran saya bawalah buku yang memang benar-benar kamu sukai gitu, kamu sukai ya, terus dibawa kemanapun gitu. Jadi ketika ada waktu senggang, baca 1 lembar 2 lembar. Nah itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu nantinya akan ya terbiasa gitu, terbentuk gitu. Berarti biasain dulu suka sama buku dulu gitu ya Bang? Kalau misalnya kita udah suka sama buku, kemanapun kita bawa buku juga bakalan pede-pede aja gitu ya? Iya. Iya. Jadi kefokusan itu ya nanti juga akan terbentuk sendiri gitu. Bakalan terbentuk sendiri, otomatis ya? Dengan kebiasaan-kebiasaan tadi ya. Tapi apa ya? Saya juga walaupun misalkan bagus nih, udah banyak baca buku, misalkan 50 buku, saya 40 buku gitu. Yang namanya paham kan bukan kuasa kita selaku manusia gitu. Paham itu kan ya dari Tuhan kita masing-masing gitu. Misalkan kamu walaupun baca buku 40, kayaknya kamu pahamnya di 20 buku aja. Yang lainnya harus diulang lagi entah apa, atau didiskusikan lagi gitu, atau ditulis lagi gitu. Biar lebih ini ya, biar bisa terus di review ya. Iya. Ya, tugas kita kan hanya berusaha gitu. Kalau paham itu kayaknya bukan kuasa kita lah. Ya, tadi kan Abang juga sempat nyinggung berkaitan dengan stand up ya. Abang juga sempat ngikut stand up. Iya, stand up komedi. Ya, di mana tuh Bang? Di Cikarang? Ada di Cikarang. Sebenarnya stand up itu juga sama gitu, kayak modelnya perpustakaan jalanan setiap daerah, TBM itu ada gitu. Dan di Kerawang ada, terus di Cikarang ada. Nah itu kalau Cikarang sama Kerawang itu biasanya di Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu open mic namanya. Open mic? Iya, open mic. Jadi siapa aja nih komika baru atau komika yang mau latihan, atau komika yang mau ngasah materinya untuk show atau apa, di situ nih di open mic gitu. Berarti kalau misalnya Abang udah masuk ke stand up, udah ada materi yang Abang punya dong? Maksudnya ada meren persiapan materi-materi yang udah ditulis? Mungkin kayak tentang perpustakaan jalanan gitu, ada nggak Bang? Bisa kali dibacain ataupun biar pendengar tahu, oh ternyata Bang Faru itu lucu banget gitu Bang, kali ada gitu. Jadi ini sebenarnya entah itu stand up, baca buku, pelarian saya dari kepusingan saya gitu. Hanya jadi pelarian? Iya, pelarian doang. Jadi ya udahlah, seneng-seneng aja gitu. Enjoy doang gitu ya, buat ngelepas kepusingan doang. Tapi emang nggak ada yang mau, maksudnya ada nggak sih Bang yang diseriusin? Apa di stand up itu Abang bakalan diseriusin nggak sih? Paling diseriusin untuk ini aja sih, nulis materinya. Kalau nulis materi, misalkan kemarin kan masih terpecah sama kerjaan, terus masih terpecah sama kuliah gitu. Mungkin kedepannya pengen kayaknya lebih fokus nih. Ya, tapi berarti udah ada dong yang ditulis materi? Belum. Ada nih. Ada. Tapi nggak lucu kayaknya. Nggak apa-apa Bang, cobain dulu aja. Ya kemarin tuh gue di SGC, tahu kan SGC? Iya, ini materinya nih. Ya. Iya, udah sorry. Nih, kan? Iya. Namanya stand up itu kan cerita, storytelling ya. Storytelling gitu. Iya. Di SGC itu kan. Iya. Kayaknya udah ketahu udah deh. Kan kata belum gini mulai. Kata siapa? Rian yang juara 1 suci itu. Ketika si penonton itu ketawa, kayaknya materi-materi itu nggak ini deh, kayaknya udah nggak berlaku lagi deh. Berarti kan udah ketawa, nggak usah buat materi kayaknya. Belum. Lanjutin dulu lah tuh. Ya kemarin kan gue ini ke SGC ya, beli baju. Beli baju. Iya, beli baju. Terus kata si abangnya, Mas jangan berisik katanya. Itu ada baju tidur katanya. Baju tidur. Takut banget. Baju tidur. Iya, takut banget, jangan berisik. Iya, dapat.
telat ya. Telat. Cuma telat dikit. Emang rada lola. Nah, Rada lola. emang ini sih saya tuh paling seneng stand up komedi kayak Indra Primawan. Oh, Nah, iya. jadi ngebuat orang ketawa tapi Mikir dulu. Tawanya Iya. belakangan. Heeh. Indra Primawan kan Iya. kayak gitu banget. Lama lagi bikin orang mikirnya. Ngejoknya jadi buat orang tuh kayak nahan dulu lu buat ketawa tuh. Tahan dulu, jangan dulu ketawa. Pikir dulu apa nih yang dapat. Baru ketawa. Berarti abang panutannya tuh ngaranya ke Indra Primawan juga Indra gitu ya? Primawan, Bisa. Ridwan Remi gitu. Banyak sih sebenarnya, banyak gitu. Itu panutan tuh? Iya. Terus apa lagi bang? Selain dari komik yang membuat abang ke-trigger untuk kayak gua daripada gua penat-penat banget gitu kan, mending gua ngikut hal positif di luar dari kepenatan gua. Komik udah, perpustakaan udah. Terus kedepannya kira-kira mau buat apa lagi bang? Kayaknya ya biasa aja deh. Ngalir aja. Iya, ngalir aja. Terus sama teman-teman juga kan apa di Kabupaten Bekasi atau Cikarang sendiri kan apa namanya? Ada yang namanya komunitas Cikarang Melamun tuh. Oh iya, Cikarang Melamun. Iya. Isinya orang-orang Melamun. Orang-orang Lamun. Datang duduk ngelamun Melamun doang. deh. Karena udah pusing ya. Iya. Udah ngelamun aja deh. Buah dari hasil kepusingan itu jadi Kepusingan, ngelamun iya. itu ya. Iya, mantap. Terus Iya. Jadi di Cikarang Ngelamun tuh ngapain aja sih, Bang? jadi kita tuh Komoditas apa sih Cikarang Ngelamun tuh? sebenarnya masih masih beririsan dengan literasi ya. Kayak modelnya stand up comedy juga kan harus nulis. Itu kan berkaitan dengan literasi. Iya, Terus harus public speaking. public speaking. Iya. Terus ngebadanin materi juga gitu. Sebenarnya berat juga gitu kayak gitu tuh. Cuman ya Tapi enjoy ngelatih mental juga kan ya, buat kita lebih lancar storytellingnya. Terus ya kayak modelnya perpustakaan jalanan, baca gratis juga kan, baca juga misalkan ada nih, ini buku tentang apa, nah, kan harus tahu juga gitu minimal. Berarti Cikarang Melamun itu fokusnya buat ngebangun forum-forum diskusi juga. Forum-forum diskusi kayak modelnya nonton bareng nih. Tarikannya itu kemana bang? Isu kah atau apa? Iya, isu-isu yang lagi kira-kira hangat nih, kira-kira menarik untuk teman-teman didiskusikan gitu, atau yang lagi hangat di Kabupaten Bekasi kita diskusikan gitu. Oh. Ya paling ya teman-teman itu aja sebenarnya yang datang kayak modelnya Alpi, Golden gitu, Bang Joki. Gitu. Berarti teman-teman yang masih fokus buat mau mempertahankan sisi kritis kita gitu ya? Iya. Terus bisa dengan puisian gitu, malam puisi. Gitu. Tapi ada nggak sih bang dari Cikarang Ngelamun ini tujuannya untuk kayak narik ke dorong, maksudnya tuh buah dari hasil diskusi ini bakalan dijadiin sebuah gerakan untuk minimal tujuannya itu mengingatkan pemerintah lah gitu, mengkritisi pemerintah bahwa pemerintah udah terlalu offset nih misalkan. Ada nggak sih bang dari Cikarang Ngelamun tuh tujuan ke sana dari forum-forum diskusinya gitu maksudnya? Cuman kalau misalkan Cikarang Melamun kan banyak ya, bukan saya pribadi doang gitu. Takutnya kalau misalkan saya gini, wah Cikarang Melamun artinya berbicara ini gitu. Itu kan juga nggak bisa tarik satu kesimpulan juga Iya. gitu. Nah maksudnya selama abang di Cikarang Ngelamun nih, dari sudut pandang saya aja ya gitu, bukan secara umum Cikarang Melamun. Ya sebenarnya diskusi itu kan salah satu dari kekritisan kita gitu. Modelnya untuk bisa kritis itu sebenarnya nggak perlu orang yang kuliah atau bersekolah. Kita bisa baca buku, bisa baca, bisa nulis, itu wajib gitu kita kritisi. Nah dengan itu kan dengan kekritisan itu, dengan diskusi, nah otomatis kan mengolah nih permasalahannya apa, permasalahannya, oh kayaknya arah solusinya seperti ini gitu, walaupun mungkin nantinya akan utopis dan lain sebagainya itu kan beda lagi gitu, karena untuk didorong kayak modelnya tadi dijadikan sebuah gerakan atau solusi kayaknya rumit banget gitu, rumit banget. Yang penting kan kita membentuk sebuah kerangka berpikir yang waras lah gitu. Di antara orang-orang yang
tidak waras gitu. Kita harus menjadi waras, salah satunya ya kita ini. Minimal berarti untuk ngejaga diri kita masing-masing dulu gitu ya. Khususnya diri kita dulu. yang ada di forum di Cikarang Ngelamun itu ya. Karena kalau untuk merubah desa, merubah ini, kita merubah diri sendiri aja kadang masih susah gitu. Ngapain gitu kita keluar-keluar? Ya sebenarnya bagus juga gitu kita punya mimpi untuk merubah ini itu. Itu nggak masalah gitu. Dan prosesnya juga bakalan lama juga kan ya, Bang? Lama juga. Yang penting kan kita awali dari diri kita sendiri dulu. Nanti juga kan ke teman-teman yang terdekat. Intinya saling mengingatkan, saling mengorganisir diri sendiri. Iya. Berarti menarik juga sih Abang, maksudnya dari rasa penat itu, dari rasa kebosanan Abang kuliah, terus kerja, akhirnya bisa menghasilkan perpustakaan jalanan, ikut diskusi dengan forum Cikarang Ngelamun, sampai bisa mau ngikut dan belajar open mic. Itu menurut saya keren banget. Enggak, biasa. Keren Bang, jarang gitu maksudnya. Kalau misalnya kita lihat dari kondisi teman-teman yang Gen Z sekarang, menurut Abang kayak gimana coba? Secara pandangan Abang pribadi. Kalau ngelihat dari Gen Z ya. Ya bagus sih gitu. Kayak saya nih kan, saya masih Gen Z nih. Iya. Nah, kalau saya pribadi tuh kan kayaknya kalau misalnya udah di posisi penat, udah pusing banget, udah kayak bingung aja gitu mau ngapain. Sampai pernah di posisi kayak ngerasa kena tampolan, bener-bener tampolan gitu, maksudnya tampolan kehidupan tuh baru kerasa nih setelah dewasa gitu. Dan itu menjadi kepusingan pribadi untuk kayak gue harus kemana ya untuk ngehilangin rasa penat ini. Kan nyarinya tuh nggak gampang Bang. Iya nggak sih? Nyari tempat buat kita merefleksikan diri kita, buat nenangin diri kita. Nah, maksud saya tuh, sedangkan Abang dengan Abang udah nyampe di posisi kepusingan itu, Abang bisa ngebentuk pertama tadi kan Cikarang perpustakaan jalanan, terus Cikarang Ngelamun, terus mau open mic. Nah, kalau ngelihat dari generasi Z sekarang, ada nggak sih Bang kemungkinan teman-teman generasi Z juga bisa kebuka pola pikirnya untuk bisa ngebuat ke arah sama halnya dengan Abang gitu? Ya sebenarnya saya juga kan punya adik dan Gen Z juga gitu, kelahiran tahun 2005 kan. Gen Z emang sekarang tuh ya emang eranya adik saya sih, eranya tahun-tahun 2000-an, 2005, 2004. Eranya mereka gitu. Kalau misalkan tadi ketika dari Gen Z bagus nih sudut pandangnya, ketika pusing terus buntu banget nih kita lari ke siapa ya. Saya juga sebenarnya sama gitu, sama seperti itu, cuman ya untuk mencari kemana nih kita hal-hal yang positif ya, sebenarnya dari alamiah manusia itu udah dikasih nih, kita tahu nih mana benar mana salah dan mana yang ini nih. Ya kita banyak-banyak meditasi mungkin, refleksi gitu. Refleksi ya benar. Karena ngaruh banget ya Bang ya dengan meditasi itu ya. Iya, kita pikirkan yuk, jangan buru-buru nih ketika mau ngambil keputusan gitu kan. Apalagi kan kalau yang orang tuanya ilmu parentingnya bagus gitu. Ketika dia si anaknya bermasalah atau bingung, ya orang tua itu salah satu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Iya betul. Cuman kan ya kita nggak memungkiri juga gitu, nggak semua orang tua kita ilmu parentingnya bagus, misalkan mohon maaf pendidikannya tinggi juga gitu. Ada juga yang yatim atau bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada gitu misalkan, atau misalkan yang broken home gitu. Itu kan rumit juga gitu. Ya kalau saran saya sih ya salah satunya dengan kita sering mengaji diri lah gitu. Introspeksi diri gitu. Iya. Muhasabah ya. Kalau dalam Islam gitu, karena saya orang Islam gitu. Man aropa nafsahu faqad aropa robah gitu. Iya. Keren ya.
Jadi kenalilah dirimu sendiri gitu. Kenalilah dirimu sendiri, betul. Ketika kita udah kenal sama diri kita sendiri, kita bakalan lebih bebas ya Bang ya untuk mengutarakan apa yang kita mau ya. Tapi ada nggak sih Bang kayak tips untuk meditasi yang baik agar bisa tenang ataupun apa, ada gitu refleksi buat teman-teman yang nonton gitu, refleksinya apa nih buat meditasi yang bisa ngebantu lu untuk bisa mengenal diri lu, mengenal tubuh lu sendiri dan lain sebagainya. Ada nggak Bang tipsnya? Kalau saya tuh bukan motivator sebenarnya. Nggak apa-apa, maksudnya berbagi aja gitu, berbagi. Karena kan orang tuh pasti beda-beda. Iya, beda-beda. Dari Abang sendiri kayak gimana gitu? Tipsnya untuk tadi apa? Mengenal supaya diri sendiri. mengenal diri sendiri ya. Iya. Ya mungkin salah satunya dengan karena saya orang Islam gitu, sholat gitu. Oh, sholat. Iya, dengan sholat gitu. Itu kan Sholat perenungan ya. juga kan. Kalau misalkan yang enggak apa? Bukan enggak senang sholat sih, memang sholat itu kan kewajiban gitu. Betul. Sholat wajib. Orang Islam gitu. 5 waktu. Sebenarnya ya udah deh, lakukan aja apa yang lu mau gitu. Lakukan apa yang Terserah gitu, lu mau apa. Karena nanti gini loh, ujung-ujungnya akan bermuara pada tetap nih pertanyaan ke diri lu sendiri gitu. Misalkan lu mau melakukan ini nih. Iya. Contoh sederhananya, gue lagi pengen minum kopi. Ya udah lu minum kopi aja sampai 1 gentong atau apa gitu. Nah, nanti akan bermuara, gue minum kopi ini tujuannya apa ya gitu, manfaatnya untuk apa ya? Iya. Pasti ada rasa di sisi-sisi kayak gitu, ujungnya gitu. Nah dari situ Mentoknya mungkin, gitu ya? iya mungkin apa alam bawah sadar kita itu, wah kayaknya kalau minum kopi kebanyakan jelek deh gitu ya. Nanti juga akan punya filter sendiri gitu. Oh iya. Kalau bagi saya gitu ya. Kalau misalkan lagi pengen jalan-jalan, ya udah jalan-jalan. Nanti juga ada ujungnya. Nah, saya jauh-jauh banget nih jalan-jalan. Udah jauh, terus habis bensin gitu. Biaya habis. Ngapain lagi ya gitu. Pasti ada rasa-rasa kayak gitu. Berarti intinya pengalaman saya lah. Intinya berarti lakuin apa aja gitu ya, apa yang lo mau gitu ya. Iya, nanti sampai benar-benar lo udah tahu nih pada titik di mana lu udah nggak bakalan bisa ngelakuin apa lagi, baru lu di situ disadarkan gitu ya. Iya, dengan karena kan kalau penyadaran dari orang lain kayaknya agak susah deh. Gitu. Iya. Tapi kalau dari diri sendiri itu lebih organik dan lebih natural gitu. Betul. Kalau tips dari saya nih, saya juga punya tips Bang. Oh, iya. Buat meditasi tuh. Anjay. Kalau saya mau serius Bang, gadget, jauhin dulu gadget. Pokoknya mah 1 hari lu bisa nyobain untuk ngejauhin gadget, jauhin HP, terus coba untuk kalau misalnya lu punya biasa tenang di kamar, suka kamar, ya udah di kamar, entah itu lu mau sambil duduk ataupun sambil tiduran, udah jauhin gadget dulu, terus lu sambil pikirin diri lu sendiri gitu. Maksudnya semua apapun yang lu lakuin dari bangun tidur sampai lu tidur lagi, lu evaluasi sendiri. Terus nanti lu bakalan tahu, oh ternyata gue terlalu over ke sini, gue terlalu kayak gini. Dan lu juga bakalan kepikiran buat, oh ternyata gue udah umur segini gitu. Gue harus mikirin masa depan gue. Semua itu bakalan terulas dengan kita mengevaluasi dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi Bang. Meditasi yang saya lakuin kayak gitu deh. Kurang lebih ya. Iya. Itu kayaknya bakalan ngebantu teman-teman. Semoga. Mungkin gitu ya Bang ya. Terus sebagai pertanyaan penutup deh Bang, kayaknya Abang udah banyak banget pengalamannya menurut saya di selama Abang ngelakuin kegiatan-kegiatan menarik di luar gitu. Apa sih Bang pesan ataupun yang bisa nge-trigger teman-teman tuh? Pertama, teman-teman agar bisa lebih suka membaca. 2, lebih suka diskusi, khususnya mengenai isu-isu. Dan udahlah 2 aja. 2 aja. Ya. Kalau yang untuk suka membaca, pertama yaitu teman-teman mau
mau belajar apa dulu nih. Hmm. Pilih satu buku, nah baru teman-teman akan jatuh cinta ke buku itu gitu. Atau misalkan walaupun kan ada ya orang misalkan saya senangnya audio gitu, ngedengerin orang doang gitu kan, nggak suka sama teks. Nggak temenannya sama teman-teman yang suka membaca buku gitu. Nanti dengan sendirinya akan terbawa gitu. Karena kan ada satu kalimat, jika kamu bergaul dengan orang yang pedagang minyak wangi maka akan tercium harumnya. Salah satunya dengan itu teman-teman yang gila baca buku, senang baca buku. Nanti dengan sendirinya, wah kok dia udah baca buku ini, kok saya belum. Pasti akan ada rasa seperti itu. Nanti akan tertarik. Terus yang kedua terkait diskusi, teman-teman diskusi. Sebenarnya saya sendiri pun orangnya introvert gitu. Introvert? Iya. Waduh. Makanya ketika ada ya, misalkan ada pedagang atau misalkan ada lagi saya naik ojek online gitu. Kadang si abangnya atau yang ibu-ibu yang dagangnya suka nanya dari mana ini. Kadang saya nggak mau ditanya terlalu detail. Iya, saya tuh orangnya sebenarnya gitu. Malas ngejelasin atau gimana? Iya gitu. Jadi kadang tuh bukan malas sih. Kadang ada beberapa energi yang kayaknya gede banget nih untuk ngejelasin gitu. Iya, sebenarnya bukan malas gitu. Cuman aduh kayaknya udah capek deh gitu. Iya. Kayak kalau misalnya gue ngejelasin panjang, panjang. Energi gue habis nih. Habis gitu. Gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Gitu. Untuk teman-teman agar tertarik dengan diskusi-diskusi buku, diskusi-diskusi atau isu-isu yang ini, ya teman-teman sebenarnya di era sekarang itu memang harus kritis gitu, karena kalau nggak kita kritis dengan tadi contohnya bagus, saya tuh punya tip untuk mematikan gadget gitu, karena itu kan pengaruhnya sangat luar biasa ya. Betul. Sangat luar biasa. Dengan banyaknya informasi, kita bingung nih mau informasi mana nih yang benar, yang salah, atau yang mana. Parah. Salah satunya ya dengan diskusi, dengan baca buku gitu. Cuman tipsnya apa ya? Masih belum ada sih kalau untuk diskusi buku, karena ya kita juga nggak bisa memaksakan orang tuh punya kesibukan masing-masing ya. Iya, pasti. Mungkin gitu. Orang berpikirnya ketika diskusi tentang isu-isu ini kayaknya ngabisin waktu deh gitu. Kan ada seperti itu. Pasti ada. Cuman ya kita berusaha merawat kewarasan, nanti juga hal-hal baik itu bukan tumbuh di hari ini, nanti ke depan 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan kita rasakan. Anjay. Gokil. Atur nuhun. Thank you. Terima kasih Bang Fahrul sudah datang di Menjaga Waras. Salah satu kehormatan. Asik. Oke. Next time semoga ketemu lagi.